Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustari, dosen program studi Magister Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Mataram, dengan mengampu mata kuliah MKU 911806 Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan, yang terdiri dari 3 SKS pada semester pertama. Di samping itu, saya juga mengajar pada program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mengampu mata kuliah Manajemen Administrasi Sekolah. Pada kesempatan ini kami akan mendeskripsikan mata kuliah MKU 911806 Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan, yang mana MSDM ini terdiri dari 13 subbahasan, yaitu 1. Konsep dasar MSDM, yang kedua peran MSDM dalam organisasi, yang ketiga perencanaan MSDM, yang keempat rekrutmen dan seleksi, yang kelima pengembangan dan kepuasan kerja, keenam disiplin kerja, ketujuh produktivitas kerja, kedelapan motivasi kerja, 9 prestasi kerja dan perkembangan karir, ke-10 merancang sistem karir, ke-11 kompensasi, ke-12 kompetensi, dan yang terakhir ke-13 kepemimpinan transformasi pendidikan di era globalisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi, yang pertama, memberikan kontribusi dan berperan sebagai warga negara dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, nilai agama, moral, dan etika, serta rasa nasionalisme. Yang kedua, mampu mengembangkan konsep teoritis MSDM dan akses SNMDS atau praktek profesional MSDM untuk menghasilkan riset hingga menghasilkan karya inovasi dan memecahkan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Yang ketiga, mampu mengelola riset dan mengembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat keilmuan MSDM, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, 1. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam manajemen sumber daya manusia pendidikan, baik di satuan pendidikan dasar maupun di satuan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengelola satuan pendidikan baik pemerintah maupun swasta. Serta yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mutu pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, saya menggunakan teknik DIE, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana delivery saya selalu memberikan ceramah. Yang kedua, interaction, saya melakukan diskusi terkait studi kasus, ada tanya jawab antara mahasiswa dengan mahasiswa atau dosen dengan mahasiswa, serta asesmen. Tapi sebelum melakukan asesmen, kita atau saya membuat kontrak belajar, di mana kontrak belajar ini dengan rincian ada penilaian kemampuan mahasiswa dengan bobot sebagai berikut. Sistem penilaian yang pertama, partisipasi aktif saat kuliah diberikan bobot 15%. Yang kedua, pelaksanaan tugas individu diberikan 25%, dan ujian tengah semester diberikan bobot 25%, ujian akhir semester 25%, serta kehadiran kedisiplinan diberikan 10%, sehingga total menjadi 100%.
Kemudian kami lanjutkan dengan proses pembelajaran di kelas sebagai berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Seperti biasa, sebelum memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Baik teman-teman, siang hari ini kita akan membahas terkait tentang kepemimpinan. Tapi sebelum membahas kepemimpinan, kita ingin tahu flashback ke minggu yang lalu terkait tentang kompetensi sumber daya manusia. Dalam hal ini terkait tentang sumber daya manusia kepemimpinan ya, adalah untuk pendidikan. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh guru atau kepala sekolah. Kita flashback ke pelajaran minggu yang lalu. Silakan, siapa? Oke. Kompetensi itu ada agama, kompetensi sosial, pedagogik, profesional, sama kepribadian. Kepribadian. Ada yang lain tambahkan? Sama Bapak. Sama ya. Baik, berarti memang seorang guru atau kepala sekolah memiliki kompetensi. Kalau bedanya dengan kepala sekolah, Ada manajerialnya Pak. oh, ada Manajerial. baik. Oke, selanjutnya kita membahas terkait tentang kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan, saya ambil tema kepemimpinan dalam transformasi pendidikan di era globalisasi. Apa yang harus dimiliki oleh pemimpin di era globalisasi? Ada yang silakan, maaf. Baik, terima kasih. Jadi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di era globalisasi adalah pemimpin yang visioner, pemimpin yang memiliki visi bagaimana dia memajukan organisasi yang dipimpin. Kepala sekolah itu harus visioner gitu. Karena kenapa itu penting? Karena harus kita sikapi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk mempersiapkan generasi di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak. Jadi pemimpin harus memiliki visioner ya, depan ya. Di samping itu harus memiliki apa saja? Selain visioner, Apresiatif, ya. kayak kepemimpinan apresiatif. Jadi selain dia visioner, pastinya dia berapresiasi melihat sebuah kondisi itu dengan keadaan pada saat itu. Jadi tidak bisa dipungkiri. Tipe kepemimpinan itu kan ada bermacam-macam, Pak. Jadi bisa mengkombinasikan sesuai dengan keputusan dan keadaan. Masuk pada era globalisasi ini. Jadi poinnya bahwa kepemimpinan pada era globalisasi itu yang pertama tadi seperti yang dibilang oleh Pak Hairi, benar visioner. Kemudian dia bisa adaptif juga dan apresiatif. Ada yang lain? Yang pertama yang harus dimiliki saya ingin sampaikan semua teman-teman, seorang pemimpin di era global itu harus memiliki satu, sikap terbuka. Karena global kan dia terbuka, Pak. Seperti makiannya globalisasi kan terbuka. Terus yang kedua juga harus inovatif. Jadi nggak takut dengan sesuatu yang sudah lama, tapi harus mau berkembang. Inovatif tadi apa namanya memiliki visioner, inisiatif, terus apa deh adaptif ya. Jadi itu yang harus dimiliki. Tapi jangan lupa Transformasional. jangan lupa apa tuh? Ada yang tahu? Teknologi menyusun. Ya, teknologi. Ada yang lebih penting? Responsif. Ya, sama. Ada yang lebih penting lagi daripada yang lain? Etika. Tanggung jawab. Jadi yang lebih penting adalah karakter.
Ya. Karakter yang lebih penting. Karena kalau dia pintar tapi tidak berkarakter bisa korupsi, ya, bisa membohongi bawahannya. Jadi yang paling penting itu karakter, ya. Di samping yang lainnya gitu. Dan karakter ini memang yang dalam dirinya pribadi atau dalam ya bawaan. Jadi memang itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Karakter, ya. Karakter apa? Ada karakter kinerja, ada karakter apa moral, ya. Kalau karakter kinerja ada yang tahu? Ya. Terus berorientasi layanan. ya. Iya, karakter moral itu yang pertama disiplin, ya, jujur, apalagi tanggung jawab, amanah. Ya, ini salah satu karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin. Selain itu karakter kinerja, ya. Apa coba karakter kinerja? Kerja keras. Kerja keras, dengan contoh, rajin, gotong royong, ya, mampu memberdayakan. mampu memberdayakan. Nah ini apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Walaupun di zaman era globalisasi, yang pertama memang harus karakter, ya. Kalau rekrutmen juga yang pertama itu, yang pertama yang dipilih adalah orang yang berkarakter. Coba saya akan bertanya, dalam seleksi atau rekrutmen pegawai, nah yang diutamakan yang pertama apakah harus memiliki skill dulu, atau pendidikan dulu, atau karakter? Karakter dulu. Kenapa karakter? Nah, karena itu nanti yang sangat mempengaruhi dia maupun perusahaan ke depannya. Ya, menurut penelitian bahwa 60% rekrutmen pegawai itu pertama dilihat dari karakter. 60%, ya. Jadi 60% dilihat karakter. Setelah itu baru kompetensi lain, ya. Kompetensi lain seperti tadi memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, gitu, ya. Terus tadi ada inovatif dan sebagainya. Jadi 60 untuk pendidikan karakter. Ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan besar. Ini hasil survei, hasil penelitian. Jadi 60% itu yang harus memiliki karakter atau nilai, ya. Nah, hubungannya dengan tadi pemimpinnya tentunya ini kita kepemimpinan pendidikan, yaitu kepala sekolah, pengawas, guru, itu termasuk kepemimpinan juga. Guru, coba ada guru apa kepemimpinannya? Guru pembelajaran, ya. Kepala sekolah adalah pemimpin atau leader di sekolahnya. Itu juga pengawas, ibu Daeng pengawas. pengawas juga, ya, pengawas juga, ya. Yang memiliki kemampuan, ya, yang beda daripada yang lainnya, gitu kan. Itu pemimpin juga, ya. Jadi luas seperti kepala dinas, KCD dan sebagainya. Itu kepemimpinan yang perlu dimiliki. Di samping tadi, ya, pertama kan mungkin kompetensinya, sebagainya. Karena rekrutmen itu tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikan, tapi ya semua aspek, ya. Oke, sebelum lanjut kita ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin ada pengalaman di instansinya atau di sekolahnya terkait tentang kepemimpinan. Silakan. Kita diskusi, ya, diskusi saja. Izin bertanya, Bapak. Ya, Mas Heri. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini kan kita ini bagaimana kepemimpinan itu mampu apa istilahnya, kalau sekarang kan bagaimana kita menuju Indonesia emas, atau bagaimana kita menyikapi perubahan yang tempatnya sekarang ini. Nah, sebagai seorang pemimpin, kira-kira bagaimana peran kita agar bisa kita mempersiapkan generasi muda atau peserta didik kita agar mampu nanti bersaing di mungkin 10 atau 15 tahun ke depan, kan, Bu, tidak akan sama dengan sekarang. Bagaimana peran kita sebagai pemimpin dalam
menyikapi itu? Baik, ada yang bisa menjawab? Silakan. Kita diskusi saja di sini. Ibu Dek. Pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin pembelajaran kita harus punya misi dulu Pak. Jadi kita mengajar siswa di dalam kelas itu jangan kita umpamanya menggunakan satu pembelajaran A yang masa lalu. Jadi boleh kita menggunakan masa lalu kembali, tapi kita harus berinovatif. Jadi kita harus punya misi. Kita adalah guru yang aktif, kreatif dan inovatif. Itu aja sudah bisa kita kembangkan dengan kata aktif, kreatif, inovatif yang bisa buat kita terdorong bergerak supaya siswa kita kedepannya bergerak untuk menghadapi era globalisasi. Umpama kita mengajar menggunakan seperti depan PowerPoint. Mohon maaf Pak, itu PowerPoint biasa saja. Sekarang gimana PPT itu supaya menjadi dia aktif, kreatif dan inovatif? Kita tawarkan kepada siswa, ada nggak yang mampu yang membuat PPT ini seperti Bapak Ibu guru? Siswa akan saya Pak, tapi setengah-setengah. Setengahnya siswa itu kita gali lagi memberdayakan dia. Jadinya istilahnya guru bisa dapat nilai 10 dari PPT, tapi siswanya lebih dapat tinggi 25. Jadi kita memberdayakan dia. Dan kita harus memberi contoh, jangan kita hanya pandai membuat PPT, tapi itu aja bentuknya. Setidaknya mungkin dia bisa berjalan, Pak. Nanti siswa kita akan mengejar, mungkin PPT-nya bisa berlari, seperti itu. Jadinya 3 intinya, jadilah guru yang aktif, kreatif, dan inovatif, seperti itu. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu ya. Selanjutnya yang di belakang. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak dosen. Jadi untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dari diri sendiri Pak. Artinya kita sebagai pendidik, apa yang bisa kita persembahkan, apa yang bisa kita berikan ke anak didik kita. Tentunya hal itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut kita tidak bertentangan dengan norma maupun etika. Dan karena zaman sekarang ini adalah zamannya mesin Pak, tapi mesin itu tidak akan bisa menyentuh jiwa raga mereka. Artinya di sini ketika mereka mencari pengetahuan mungkin ya, tetapi contoh tidak akan bisa mesin itu berikan. Dan di sanalah peran kita selaku pendidik itu Pak. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima Pak, kasih. saya sambung lagi. Oke. Yang diberikan contoh oleh Pak Isan itu termasuk salah satu guru yang kreatif. Jadi dia harus berkreatif. Nanti inovatifnya ya seperti tadi, umpamanya dia menciptakan mesin IT yang lebih canggih itu inovatifnya. Jadi dia sudah termasuk kreatif. Bapak Ihsan teladan, sehingga nanti sama di sekolah Bapak. Kalau pemimpinnya menunjukkan teladan yang tidak baik, bawahannya juga tidak akan ikut, dan itu akan merembet ke siswanya juga seperti itu. Tetapi sebaliknya ini ada sebuah perbandingan, ada sekolah di dekat rumah gitu Bapak. Sekolah yang saat itu jam 7 itu gurunya sudah datang, populasinya sudah datang, dan menyambut siswa, dan gurunya pun malu sehingga dia pun datang tepat waktu jam 7 bersama kepala sekolah menyambut siswa, sehingga sekolah yang sebelahnya tidak seperti itu, sehingga jumlah siswa yang di sekolah A itu berbondong-bondong anak masuk ke situ Bapak. Jumlahnya sekitar 200-an, kalau sekolah B sekitar puluhan jumlah siswanya. Ini sebuah jadi sebagai pemimpin itu kita harus sering cerdas dan juga harus bisa memiliki keterampilan lagi manajerial, dan juga harus memberikan teladan yang baik sehingga bisa menjadi contoh. Luar biasa. Memang sangat penting ya yang penting tadi terkait tentang inovatif ya, terus apa lagi adaptasi, terus apa lagi tadi keteladanan ya. Keteladanan memang tadi kalau menyongsong era globalisasi atau era Indonesia Emas 2045 tentunya ini kan generasi yang akan datang. Nah, kita harus memberikan contoh-contoh yang konkret dan teladan-teladan kepada generasi berikutnya ya. Nah ini memang yang diperlukan. Yang terpenting adalah tadi ya, kepemimpinan yang memiliki kompetensi dan moral kinerja atau moral karakter ya, moral kinerja atau karakter ya, dan karakter. Jadi kinerja dan moral ya, itu moral karakter. Moral
kinerja dan ini yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan di abad 21 juga ini disampaikan bahwa pentingnya transformasi pendidikan. Pertama ini harus menguasai teknologi tentunya ya. Karena teknologi ini terus berkembang, khususnya peserta didik ya, yang harus menguasai keterampilan digital dan melek teknologi untuk dapat bersaing di era global. Termasuk gurunya jangan sampai ketinggalan. Ini harus berkolaborasi dengan yang lain. Ini kolaborasi atau link ya. Kita memiliki hubungan atau persahabatan atau kita punya relasi. Nah ini sangat penting ya. Karena kita hidup di dunia itu bukan sendirian, jadi harus berkolaborasi. Nah, ini yang tampilan abad 21 yang dikatakan Pak C tadi ya. Yang ketiga itu mempersiapkan menghadapi perubahan. Tentunya sistem pendidikan harus fleksibel dan adaptif agar dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan yang cepat. Jadi sekarang ini kan kebijakan pemerintah dengan adanya Merdeka Belajar, yaitu untuk fleksibilitas ya kepada siswanya, peserta didiknya, dan juga kepada gurunya. Kenapa? Karena memang ini kan dengan adanya pembelajaran diferensiasi. Nah ini berarti berpihak kepada siswa ya atau peserta didik. Nah ini untuk menghadapi perubahan. Jadi kita ini sekarang seorang guru harus memberikan pelayanan yang berdiferensiasi kepada siswa. Tapi kadang-kadang suka salah tafsir ya, diferensiasi itu bagaimana. Padahal itu sebetulnya sudah dilakukan oleh guru, berdiferensiasi. Seperti perbedaan pendapat itu diferensiasi. Terus perbedaan pelayanan kepada peserta didik juga itu berdiferensiasi. Nah ini yang mungkin kurang pemahaman diferensiasi itu apa? Pembelajaran diferensiasi. Dengan Merdeka Belajar kan ada pembelajaran diferensiasi ya yang diutamakan ya. Ini memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini memang untuk mempercepat, untuk mengadaptasi perubahan-perubahan itu. Mungkin di tiga ini ada yang ditanyakan, terkait mungkin Merdeka Belajar, mungkin pembelajaran diferensiasi, bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Banyak problem di satuan pendidikan ya. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan masalah terutama tadi Merdeka Belajar, fleksibilitas dalam dalam perubahan ini yang cepat kita ya, perubahannya mungkin ada istilah kebijakan ini selalu berubah-ubah. Memang kurikulum itu sering berubah. Kenapa? Kurikulum itu kan dinamis ya, mengikuti zaman ya. Di zaman juga dengan ganti menteri ganti ini. Memang pas menterinya baru pas ganti itu. Memang ini kan melalui kajian-kajian juga, tidak sembarangan langsung ganti kurikulum ini. Jadi ada kajian-kajian khusus gitu kan. Ada yang didiskusikan terkait tentang perubahan yang cepat ini? Ya. Mungkin Bapak poin ketiga Bapak, persiapan menghadapi perubahan ya. Jadi tidak semua orang siap untuk menghadapi perubahan ini Bapak. Mungkin masukan dari Bapak atau tip atau trik bagaimana kita bisa siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Oke, sebelum saya mungkin ada yang lain menanggapi. Ya sekarang Ibu Dek. Sebelum kita menghadapi perubahan, kita harus siap pada diri kita sendiri. Kita mau berubah atau tidak, itu aja kuncinya. Kalau kita mau berubah, mari kita ikut. Kalau tidak, ya diam di tempat. Jadi ketika kita menghadapi Merdeka Belajar, satu, mungkin sekolah itu akan mendatangkan ahlinya untuk memberikan kita pembelajaran mengenai IKN tersebut. Yang kedua, setelah kita mempelajari apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita implementasikan ke pembelajaran kita. Jadi kita tidak bisa langsung begitu masuk ke kelas langsung mari anak kita belajar seperti yang tadi disebut, tapi kita harus tahu dulu seperti apa karakter siswa kita. Jadi kita harus mungkin kita bisa mengadakan tes diagnostik. Nah, jadi kita bisa hobinya ini nanti itu di akhir pembelajaran bisa kita mengadakan diferensiasi dengan bentuk yang berbeda dari hasil mereka. Jadi persiapan menghadapi perubahan berarti yang tadi seperti yang kita lihat Bapak, kembali ke personal
pribadi masing-masing. Dan ini juga sebenarnya menjawab kenapa setiap program kementerian, program apa Alur Merdeka. Alur Merdeka. Coba Alur Merdeka ada yang ini saya lupa nih. Gimana Alur Merdeka? Lagi sebentar. Mulai dari sini. Eksplorasi konsep. Ruang kolaborasi. Demonstrasi. Koneksi. Ternyata. Oke, berarti sudah Pak. Kita berikan dulu ya. Jadi itu mengenai tadi ya, untuk perubahan itu lebih cepat ini mulai dari diri sendiri dulu ya. Memang kuncinya itu ya, perubahan dari diri sendiri. Karena perubahan ini mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Jadi kita ini sudah berada di daerah nyaman ya. Kalau sudah ada perubahan itu merasa bagaimana gitu ya. Nah ini yang biasanya kalau kita sudah ada di daerah nyaman atau di zona yang nyaman, ini sulit untuk berubah. Padahal, nah ini perubahan ini tentunya bertahap ya, terutama untuk guru-guru yang senior di sekolah. Nah ini menghadapi perubahan agak sulit. Bagaimana ya untuk menghadapinya? Baik teman-teman, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan dulu? Baik, Bapak Ibu, kita akhiri perkuliahan sore hari ini dengan sama-sama